bisa di kalau ditanya sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Expose semuanya. Kembali lagi di podcast kita, podcast kesayangan kita, Marginal Power, semua orang istimewa. Sekarang saya bersama Mas Agung Ridwan. Iya, Mas Agung Ridwan ini adalah seorang mimer ya. Mimer itu sebutan untuk aktor pantomim. Jadi pegiat pantomim. Betul Mas Agung? Ya kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, Mas Agung sendiri domisili di mana, Mas? Aslinya Bojonegoro. Aslinya Bojonegoro, berdomisili juga di Bojonegoro. Bojonegoro juga. Oke, Mas Agung. Memulai pantomim dari tahun berapa atau dari umur berapa gitu? Dari tahun 2018. 2018 gitu. Iya. Berarti baru sekitar 6 tahun ya? Iya, kurang lebih 6 tahun. Apa trigger apa sebetulnya yang membuat, coba ceritakan, yang membuat jenengan memilih pantomim sebagai, kan laku seni kan banyak, ada yang musik, ada yang jadi band, bahkan laku teater sendiri kan pantomim kalau setahu saya itu masuk dalam teater. Iya, ya? masuk teater. Kan itu juga jalannya banyak, ada yang ya seperti jenengan, ada yang pantomim, ada yang menjadi aktor, ada juga yang penulis naskah, sutradara, kan banyak jalannya gitu. Kok jenengan memilih mimernya itu sendiri? Kenapa? Ya, apa Mas ya? Soalnya ternyata asik dengan untuk digunakan ke anak-anak, khususnya di anak-anak. Soalnya kan saya kan lebih berkegiatan sih lebih banyak dengan anak-anak, melibatkan anak-anak gitu. Berarti jenengan memang concern di dunia anak? Iya. Khususnya pendidikan anak-anak. Sebelum 2018 sudah giat itu ya? Sudah giat itu. Gimana Mas maksudnya? Kegiatan apa yang jenengan giati, atau jenengan punya sekolah atau gimana, coba ceritakan? Oke. Jadi awal mulanya itu dari 2015, Maret 2015. Di mana saya melihat banyak perpustakaan waktu itu di Bojonegoro yang sedikit yang membaca, khususnya anak-anak. Kalau untuk dewasa dan sebagainya kan banyak yang baca ke sana karena aksesnya gampang. Ibaratnya pada motor apa dia bisa. Tetapi kalau yang anak-anak tidak banyak yang bisa datang ke sana karena salah satu faktornya adalah kebisaan orang tua. Kadang orang tua kan harus gimana caranya untuk mencari nafkah kan Mas. Kadang kan harus ke sana, ke perpustakaan pun akhirnya jarang yang ke sana karena kesusahan untuk transportasi atau apapun itu. Nah, setelah saya melihat, setelah observasi sebelum-sebelumnya itu, ini saya harus membuat penjemput bola ini, mengkat antara perpustakaan dengan anak-anak, yaitu dengan perpustakaan keliling. Akhirnya buatlah Perpusgada, perpustakaan semangat muda, di mana kelilingnya pakai becak, karena punya saya orang tua saya punyanya becak, akhirnya saya gunakan becak. Saya bukunya tak taruh di becak saya, buku-bukunya. Habis itu kalau anak-anak pinjam, banknya bukan pakai uang, bayar pakai botol bekas, gelas bekas, sampah organik banyak. Berarti pakai sampah gitu ya? Iya, pakai sampah. Pakai sampah daur ulang yang bisa didaur ulang gitu ya? Gitu. Itu nanti sampahnya di mana Mas? Sampahnya sebenarnya sih mau dibuat kayak sebuah karya atau apa, ternyata setelah lambat laun perjalanan lebih banyak dijual. Karena dijual lagi ya? Ya, intinya sih lebih ke mengingatkan kepada anak-anak bisa loh ini dibuat hal-hal yang lainnya. Kadang dibuat workshop. Nah, karena saya belum terlalu bisa untuk membuat itu, akhirnya minta tolong sama teman-teman untuk membuat apa gitu, dari kardus, dari apa. Contohnya kalau mau pementasan, biasanya kayak backdrop dikasih tulisan-tulisan pakai kardus kayak gitu. Berarti seperti itu. Tetap bermanfaat menjadi sebuah karya gitu ya? Iya, gitu. Kalau nggak ada misalnya, tetap bisa bermanfaat jadi ditukar dengan uang gitu. Iya, ya? gitu. Walaupun nilainya sedikit. Tapi intinya kan mengajak anak-anak untuk memilih sampah. Gitu kan. Secara tidak sadar anak-anak. Akhirnya dari situ 1 bulan setelahnya
buatlah les bahasa, les bayar sampah lagi. Tempatnya di makam, di sebelahnya makam. Masih tanyanya apa makam. Kenapa di sana? Karena tanah yang jembar waktu itu di daerah saya, yaitu di daerah makam sana sama di stadion. Kalau semua ke stadion, takutnya nanti kalau nyebrang atau apa tertabrak atau apa, malah celaka malah. Oh iya. Nah, karena akhirnya, itu memang targetnya anak-anak ya yang iya, dites ya? anak-anak dan anak-anak yang dekat sama rumah saya juga kan kebetulan. Dan kebetulan anak-anak yang ikutan les ini di tangga saya itu dari keluarga marginal, dari keluarga. Oh, marginal ya? Ya. Sama dengan podcast kita. Wah, berarti pas jodoh memang di sini. Di mana saya dulu kan juga seorang pengamen. Gimana caranya apa yang saya bisa itu bermanfaat kan. Apalagi dulu khususnya bagi keren. ngamen musik apa namanya pantomim? Main musik belum. Oh, belum pantomim ya. Iya, dari SMP sampai SMK. Akhirnya di sana terbangunlah mental kuat untuk tampil. Wis ngomong latihan mental duluan ya. Iya. Walaupun nyanyinya gak enak atau apa, Primas, suaramu gak enak. Suara ngidul. Jawa Timur los-losan orangnya. Suara ngidul soal apa gitaran ngulon. Ngalor. Dari situ akhirnya buat les karena saya bisanya matematika, saya gunakanlah apa yang saya bisa yaitu matematika. Nah, dari sana lambat laun sambil ternyata waktu keliling anak-anak bosan nih kayak membaca tok atau apa, tak kasihlah dongeng. Waktu itu belum bisa dongeng, dipaksa sama anak-anak. Mas Agung, ayo toh dongeng. Mas Agung punya boneka tangan. Loh, Mas Agung belum bisa, enggak apa-apa, coba. Hei teman-teman, perkenalkan namaku Kecil, Gajah Kecil. Umurku baru 5 tahun. Dan aku Ajul, anjing kecil. Nah, akhirnya dari situ ternyata membacakan cerita terus dengan dongeng dengan boneka tangan hanya dikembangkan jadi dongeng. Ternyata anak-anak suka, wah tertarik, ya udah akhirnya setiap minggunya keliling terus nyanyi datangkan anak-anak terus membuat lagu sendiri. Terus monggo bapak monggo ibu nih temriki wonten perpustakaan yang datang anak-anak ibu-ibu. Terus ketika mendekat anak sudah datang tak kasih kertas untuk mewarnai karena waktu itu belum banyak untuk suka mewarnai waktu itu. Ya sudah ada cuma belum terlalu populer lah berarti kalau di daerah saya gitu kan. Nah dari situ mewarnai ternyata senang. Terus apalagi ya biar betah di perpustakaan itu. Akhirnya mendongeng. Lambat laun masuk koran terus dapat bantuan buku-buku dan bukunya dulu bukan langsung dapat bantuan awalnya dari pengamen. Nah, dari uang pengamen itu tak belikan beberapa buku untuk perpus keliling dan saya terinspirasi dari room to read, ruangan untuk membaca. Dari sana dikasih tahu cara-caranya untuk membuat perpustakaan atau apa karena saya bisanya adanya dengan becak ya udah saya gunakan becak. Waktu pertama nggak langsung mulus mas, dimarahin sama orang tua. Sampai akhirnya saya kabur di Jogja waktu itu. Tapi kehabisan uang mau balik. Dimarahin orang tua karena, mohon maaf ya ini pribadi ya. Dimarahin orang tua karena ngopo toh gitu, wasting time, mengorbankan waktu untuk anak orang lain lah, katakanlah kasarnya kan begitu. Tapi gimana mas, perasaan jenengan sendiri memang panggilan dedikasinya itu dari dalam hati, memang seneng gitu melakukannya atau gimana? Ya memang dari hati pengen membuat itu loh mas, dari keresahan itu pengen tak buat, tapi karena orang tua belum paham waktu itu kan, akhirnya saya minggat tapi takut lapar dan takut dosa. Akhirnya dimarahin bapak, ditelepon bapak, lah mulai jadi anak durhaka, mau pak aku wedi pak, mulai gak bisa mulai mas. Waduh kan duit, piye pak kan duit aku entek. Akhirnya disuruh tidur di kantor polisi di waktu itu di Polsek daerah Solo. Polsek itu daerah apa gitulah. Oh udah berangkat berarti ceritanya. Sudah di Jogja melangkah. Sudah langkah terus akhirnya disuruh pulang ya misalnya. Karena ibu khawatir dan sebagainya. Nah dari situ dari pengalaman itu perjalanan itu akhirnya saya belajar untuk negosiasi. Nah kan apa-apa kan harus diobrolkan dulu. Nah, dari situlah saya belajar untuk negosiasi dengan orang tua. Jadi lambat laun
orang tua sudah menyadari, terus sering masuk di koran dan sebagainya, orang tua luluh. Terus orang-orang pada nyumbang buku atau apa yang dibutuhkan, nyumbang untuk beli rak atau apa. Akhirnya orang tua luluh dan mengizinkan. Nah dari itu akhirnya menemukan tentang pantomim waktu itu Mas. Karena orang tua sudah luluh atau apa, pantomim ternyata dipaksa sama teman-teman untuk ikut malam pantomim waktu itu. Wah ternyata ikunan yo asik juga pantomim. Terus habis itu tak coba praktek ke anak-anak gitu. Main respon-respon gitu, ternyata anak-anak suka. Terus tambahan dengan dongeng, terus akhirnya, anak-anak kok seneng ya. Terus ada orang-orang untuk lebih gampang mengenal saya dengan orang yang punya perpustakaan keliling dan les bahasa, tetapi memiliki pantomim, bisa pantomim gitu loh. Padahal baru belajar waktu itu. Dan karena doa orang tua, karena sudah direstui, jalan itu. Dan alhamdulillah sampai di hitam putih dapat proyekan sama EO untuk mengerjakan sebuah iklan selama 2 bulan waktu itu, 2 bulan atau 3 bulan di 40 titik. Dan itu belum pernah sama sekali. Dan pas waktu itu pas lagi butuhnya uang untuk bayar kuliah di akhir semester kan, paling nggak butuh puluhan waktu itu kan, dan alhamdulillah dapat itu, jebret masuk hitam putih, jebret, wah ruangnya langsung viral ya di Bojonegoro. Malah di Bojonegoronya ya? Iya di Bojonegoro memang. Jenengan kuliahnya di mana Mas? Saya di kuliah di PGRI Bojonegoro. Oh memang pendidikan ya? Pendidikan matematika. Karena kan saya dulu milihnya pengen pendidikan SD atau pendidikan matematika. Waktu itu minta saran sama temen, matematika jago biar lebih berkembang dan sebagainya. Akhirnya ya udahlah coba untuk matematika. Ternyata dari situ malah ya memang kecocokannya dengan anak-anak. Akhirnya matematikanya yang untuk anak-anak. Jenengan suka matematika? Dulu SD sampai SMK suka matematika. Cuma kalau ketika ujian itu bingung karena nggak belajar. Tapi memang hobi matematika. Iya, suka. Karena saya kesusahan dalam belajar berbahasa. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Mohon maaf, dulu kan viralnya di hitam putih di Kobuser itu kan jenengan tagline-nya itu apalagi judulnya kalau di YouTube itu disleksia gitu ya. Iya. Dan memang setahu saya itu memang kebanyakan orang disleksia itu lebih lebih jenius dalam matematika. Seperti Thomas Alva Edison. Iya. Dan banyak lagi ilmuwan-ilmuwan yang memang disleksia gitu ternyata. Iya, ternyata. Bahkan seorang Einstein pun disleksia. Iya. Gitu. Nah, ini sisi menarik dari diri jenengan itu kan eksak semua itu ya. Iya. Yang disleksia itu kan eksak semua. Dan dari sekian banyak tokoh-tokoh yang berpengaruh dan dia disleksia itu hanya 2 seniman yang saya tahu. Yang satu Da Vinci, ya. Terus yang satu lagi saya lupa, tapi dia seniman dari India dan itu seniman kontemporer. Nah, yang saya tanyakan jenengan, kok bisa gitu menggabungkan antara matematika dan seni? Oh gitu ya. Itu kan menarik, maksudnya menarik sekali loh. Maksudnya matematika itu selalu direlasikan sama orang-orang itu dia murni eksak, nggak bisa lah diseni-senikan. Nah ini jenengan kok bisa collaborate gitu gini. Apa ya? Karena dulu kan itu kan ketika kuliah kan aku pengen iso matematika. Gimana caranya anak-anak yang nggak suka matematika tuh bisa suka? Jadi suka ya. Nah ternyata melalui kesenian saya bisa menggunakan cara kinerja otak anak untuk pembelajaran. Nah karena kan waktu itu saya ikut pelatihan tentang brain based teaching, kan dibagi ada 4 neokortex dan sebagainya itu kan. Pokoknya intinya paling gampangnya otak penjaga akan terbuka memberikan informasi membuka gerbangnya untuk menyalurkan informasi yang diberikan dari luar ketika mereka senang. Nah, dongeng dan pantomim menjadi sarana tersebut, Mas. Ternyata secara tidak langsungnya kayak gitu.
Berarti pantomimnya lebih ke ya. Edukasi. Untuk teaching gitu ya, sarana mengajar gitu ya. Untuk ke bonding ke anak-anak, terus apa kan pengen menyampaikan tentang keresahan-keresahan apa yang ingin saya sampaikan ataupun keresahan dari orang luar. Contohnya yang terbaru itu dari guru-guru keresahan tentang bullying. Nah, akhirnya membuat pertunjukan tentang stop bullying, mari bermain bersama. Gitu. Nah, balik lagi ke matematika lagi. Iya, ke matematika. Nek 6 tahun selama 6 tahun dengan mengajar dengan dikolaborasikan dengan pantomim, hasilnya apa yang dapat Mas? Apakah memang tadinya anak-anak yang menganggap matematika itu horor sekarang jadi suka atau gimana juga? Ya, untuk yang les bayar sampah yang itu kan 2015 itu kan dulu kan. Nah, itu ketika anak-anak itu dikasih semangat juga kan. Saya punya passwordnya, Bismillahirrahmanirrahim, aku semangat, aku bisa. Ketika kita mau berdoa semangat, kita pasti bisa. Dan memberikan matematika terus-menerus yang mudah. Akhirnya peningkatan dari nilai 0 menjadi nilai 5. Nilai 20 menjadi meningkat jadi 25. Itu sebelum saya mengenal tentang pantomim atau baru berdongeng. Terus waktu itu campurkan dengan dongeng tentang pantomim, terus anak-anak lebih ke saya melihatnya untuk bagaimana caranya anak-anak diberikan ruang untuk tampil itu Mas. Akhirnya membuat pementasan. Di 2017-18 itu membuat pementasan di mana anak-anak lebih bisa menyalurkan apa yang mereka sukai. Contohnya mereka dia bisa nari atau apa. Jadi nggak memaksakan untuk anak-anak belajar dongeng atau pantomim. Jadi membebaskan lah ya. Dari situ juga matematikanya tambah atau pelajaran apapun kan karena senang kan. Meningkat gitu. Karena memang di umur-umur anak-anak yang jenengan asuh kan memang umur-umur yang haus atensi sebetulnya. Nah, kadang-kadang orang tua mereka itu menaruh atensi sih sama anak, cuman tidak kepada yang disenangi oleh anaknya. Iya. Memaksakan gitu misalnya. Mas Agung, tadi di makam ya itu ya? Lesnya itu di makam ya. Mohon maaf, apakah memang karena dulunya nggak ada biaya dan tidak jenengan yang support cuman sedikit atau gimana itu kok sampai di situ? Kenapa kok di situ? Memangnya kan di rumah karena dimarahi sama orang tua. Wes perpustakaan orang bayar, les orang bayar. Yang coba Rp500, ngono bayar Rp500 kapan tuh ele? Gue orang bayar kuliah, lagi mau buku kuliah ya kan waktu kan baru daftar kuliah. Kamu baru bayar 250. Pas setengahnya lo gimana caranya kayak gitu kamu kan. Akhirnya cari tempat ruang itu di sebelah makam itu, di tanah lapangnya. Jadi sama makamnya di sini, agak ke sana, pintu ke sana itu tempat tanahnya yang luas gitu, yang dipakai. Kalau yang sananya lagi dibuat sepak bola. Jadi kan ada tanah-tanah yang masih ada dibuat untuk kegiatan. Berarti memang anak-anak yang jenengan asuh itu memang orang tuanya marginal juga ya? Maksudnya bener real marginal karena ya wis lah rapopo le kono sinau ning makam ning sing penting ora bayar kan gitu toh. Iya, terus pakai terpal yang gitu wis langsung kan. Terus lambat laun karena hujan. Oh iya. Waktu itu hujan kan nggak bisa kan, nggak bisa. Betul. Akhirnya nunut di tetangga. Akhirnya dari situlah tetangga-tetangga wis ning omahku ae oleh gak apa-apa. Karena anak-anak lebih terbiasa di sana waktu itu kan akhirnya di sana. Alhamdulillah sekarang sudah di TPQ sekarang. Karena di dekat makam sana sudah ada musola. Musolanya kebetulan bangun tempat untuk TPQ. Oh memang baru gitu ya? Baru 3 tahun yang lalu. Nah, saya baru maunya tahun ini untuk tempat di sana. Sebelumnya tidak berani. Karena kan masih mikir lebih suka di luar ruangan lah. Dan memang mungkin karakter cara didik jenengan gitu ya. Dia langsung di alam bebas gitu. Beratapkan langit. Malah jadi berpuisi. Nah ini Mbak Aji nanti. Oh iya, katanya jadi jenengan dongeng ya? Iya. Itu dijadikan satu sama pantomim atau gimana Mas?
Memangnya dongeng tak campur-campur yang lainnya. Dongeng pakai boneka tangan. Ternyata wajahku terlalu ekspresif. Ternyata kan, hai teman-teman, perkenalkan, namaku gajah kecil. Nah seharusnya kan boneka tangannya yang ekspresif, malah saya yang ekspresif. Gitu. Akhirnya coba lagi eksplorasi lagi dicampur dengan wayang. Ketika main wayang, aku adalah buto, pagon ono. Oh, aku akan mengejar kalian, tapi aku masih jalan. Lalu habis itu campur lagi dengan dongeng yang lainnya. Terus ternyata cocoknya pantomim ternyata. Akhirnya, berarti sebetulnya hasil eksperimen itu. iya, di lapangan Mas. Di lapangan eksperimen. Pengen coba. Pernah juga mencampurkan main gitar, main kayak seruling tapi dari tanah liat itu, terus sama main pantomim, terus mendongeng juga ceritanya untuk narasinya kan. Ternyata ribet. Ternyata saya coba lagi cocoknya dongeng dan pantomim. Akhirnya jadilah domime, dongeng pantomim. Buat singkatan gitu. Dan ternyata si Jogja sudah ada, sudah lama. Terus akhirnya pas waktu saya kesini untuk belajar, terus malah sama beliaunya diapresiasi, malah dulunya saya eksplorasi saja Mas Agung untuk loncatan-loncatan mana biar nggak bosan. Malah sampean malah buatkan menjadi domime itu malah keren loh Mas Agung katanya gitu. Nah, diapresiasi. Misalnya. Emang itu saya belum lihat sih sebetulnya tadi VT-nya. Itu dongengnya itu memang dongeng dulu, narasi dulu, baru jenengan pantomim atau jenengan ngomong dongeng sambil pantomim gitu. Nah, jadi saya ngomong sambil bergerak. Gerakannya gerakan gestur-gestur pantomim. Terus habis itu setelah acara-acara kan saya kan punya rentetan-rentetan kan. Kayak bernyanyi dulu, ice breaking dulu, terus habis itu kita mendongeng dengan gestur gitu, terus pantomim. Nah, ketika pantomim bukan langsung pantomim gitu enggak. Karena saya pernah ketika itu pantomim langsung anak nangis. Mama takut. Waduh, gimana nih? Gimana? Akhirnya coba. Oh, ternyata harus make up di depan anak-anak. Akhirnya kalau ketika tampil pantomim tanpa ada sekat, akhirnya pakai make up. Jadi setelah dongeng dan sebagainya itu, akhirnya ada sesi make up. Oke anak-anak, Kak Agung ini manusia ya, nanti kalau sudah make up masih manusia ya, coba dicubit atau dipegang. Manusia kan? Nah, sekarang Kak Agung akan make up ini, lalu tolong yang di depan sendiri make upin. Kalau anak-anak yang sedikit 50 ke bawah, tak suruh make upin satu-satu. Satu dulit ya. Sudah semuanya? Nah, setelah itu kita akan make up seperti ini anak-anak. Duh, pakai apa Mas? Nah, akhirnya dari interaksi, terus malah menjadi bonding tersendiri lah. Begitu, make up sudah selesai. Nah, warna hitam untuk apa ya? Warna putihnya sudah kan. Hitam untuk apa ya? Alis. Nah, alisnya dipakai di atas alis kita ya biar enak untuk menghilangkannya. Terus bibirnya warna apa? Ya ini warna merah untuk apa ya? Bibirnya Mas. Bibir. Mau sedikit atau banyak terserah ya, bisa nanti. Nah, sambil mengedukasi tentang bagaimana cara make up karena banyak sekolah saat ini kan mengikuti FLS 2N kan Mas, lomba pantomim. Nah, banyak yang belum tercover dan belum ada sekolah-sekolah yang belum tahu loh tentang pantomim itu apa, lombanya kayak gimana. Pantomim itu seperti apa sih gitu kan. Untuk yang datang langsung kan belum pernah kan ada juga kan. Akhirnya dari situlah untuk tampil itu kan. Terus make up-an sudah selesai, oke waktunya kita pantomim. Akhirnya membuat respon-respon apa yang ada di sekitar. Terus tak campurkan karena ingin waktu itu tentang, kalau yang saat ini lebih ke stop bullying, mari bermain bersama, akhirnya pakai permainan tradisional. Nah ternyata permainan tradisional di daerah Bojonegoro dan daerah sini sudah berbeda ternyata. Di tempat saya kayak gini, sledor, Pak Mantri dahar bubur, kepanasan mundur, kejegur sumur. Kalau di sini ular naga panjangnya gak kepayang atau gimana lah cara nyanyinya kan, saya lupa kan panjang kan. Terus kan di tempat saya pret jumpret kecepet dadi. Kalau di sini cing ciripit kejepit apa gitu loh. Nah, beda. Kalau di Sumba Barat Daya waktu pernah kan
saya di Sumba jadi relawan pengajar tuh. Kalau di sana kilo ikan papa kilo, minyak rambut kilo, mari sudah jauh, mari keluar war. Nah, dari situ saya sampaikan, nah kan pantomim. Terus sambil anak-anak maju, nah sambil merespon gitu mas, ajak maju. Terus berarti ngangkat jenengan apa. ekspor budaya juga ya? Nggih. Otomatis belajar budaya lain juga gitu loh. Iya. Nah, selama ini pantomim udah mengantarkan jenengan kemana aja? Untuk Pentas-pentasnya? Pantomim alhamdulillah Dan sudah. dongengnya lah, Iya, semua yang jenengan iya. lakukan lah. Dongeng pantomim itu sudah di berapa pulau ya? Jawa, Bali, And- Lombok, terus Sumba Barat Daya. Berarti 4 pulau. Terus 35 atau 40 kabupaten atau kota. Terus sudah di 8 atau berapa provinsi gitu mas. Alhamdulillah sudah puluhan ribu anak yang sudah di saya sudah tampil di depan anak-anak. 80-an ribu lah, puluhan ribu atau ribuan anak yang sudah saya tempati untuk domem itu memang dulu pantomim. memang otodidak atau ada guru pantomimnya itu? Dulu dipaksa. Oh, Iya kan, dari 15 dipaksa ternyata kok enak, terus ketika ditampilkan di anak-anak gitu kok ternyata anak-anak suka. Kok enak gitu. Ya udahlah. Memang cocok dengan saya yang suka bergerak atau apa kayak gitu kan. maksudnya belajarnya itu memang ada gurunya atau otodidak gini? Otodidak. Terus akhirnya kan dulu kan dipaksa kan. Habis itu saya ikut sama teman yang memang ahli di pantomim di Bojonegoro itu. Ternyata saya lebih banyaknya dengan anak-anak langsung untuk belajarnya. Karena kan kadang kalau latihan atau apa harus lama kan. Nah, kan berarti cuma belajar basic-basicnya aja ya sama iya, jenengan? basic-basicnya sama teman. Terus ada workshop teman mengisi workshop, saya ikutan. Ayo mas, saya ngikut mas, saya tak antar gitu. Kayak ke Jombang, kemana itu saya ikutan. Terus ada workshop make up atau apa. Akhirnya lambat laun dimintai tolong sama tetangga yang anaknya untuk ikut FLS 2N. Akhirnya coba untuk belajar melatih untuk lomba. Dulu belum berani, dipaksa kan gitu ya wes lah. Kan jenengan tadi bilang domim itu pernah mendapat tanggapan positif lah dari seniman lain kan Iya. ya. Ini gebrakan baru untuk sambil pantomim. Kalau itu kan positif mas. Kalau yang negatif misalnya pantomim ya pantomim. Pantomim kan teater tubuh dan itu bisu harusnya. Itu ada nggak? Ada kritikan gitu ada ya? Kritikan juga ada. Terlalu terlalu banyak interaksi dengan anak-anak, dengan audiens maksudnya. Kadang juga gerakanku kan memang belum terlalu bagus kan. Memang kan tubuhku kan masih tubuh ala kadari lah mas. Ya, kan gitu kan. Terus masih banyak kekurangan lah gitu kan. Karena tadinya memang cuma untuk sarana ya. Iya, memang untuk tujuan saya untuk sarana itu kan. Sarana untuk berkomunikasi dengan anak-anak gitu Iya. kan. Nah, untuk tadi kan di awal-awal kan memang perjuangannya ya itu tadi dengan tulus, memang nggak ada, hampir memang nggak dibayar kan, Iya. dibayar sampah. Tapi kan ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu jenengan ke hitam putih, ke Iya, mana-mana, hitam putih. dan akhirnya gimana mas? Sekarang berkelebihan nggak? Maksudnya berkelebihan dalam artian nggak sepahit dulu kan gitu kan? Iya, alhamdulillah membawa berkah sendiri. Bawa berkah Iya. sendiri ya. Bisa untuk nek seniman Jogja itu ngomongnya itu murup gitu loh. Urip iku murup. Iya, urip iku urup. Murup karena engko nguripi kan Iya. gitu kan. Kayak udah bisa ke level itu ya sekarang ya, benar-benar nguripi ya. Alhamdulillah itu. Karena memang itu nggak mengganggu dedikasi dan menurut saya, karena ya harus dapat penghargaan lah walaupun bukan dari yang diasuh langsung gitu. Iya, gitu kan. Karena tetap seni itu walaupun tidak bernilai dalam arti nggak terhingga itu apa sih namanya itu priceless,
tinggi, nggak ternilai dengan uang, cuman ya senimannya harus makan juga. Iya. Itu Mas, apa namanya? Saya sampai membuat kata-kata itu gini, bukan seberapa banyak ilmumu dan kekayaan, bukan seberapa banyak kekayaan dan ilmumu, melainkan seberapa bermanfaatnya kekayaan dan ilmumu bagi orang yang ada di sekitarmu. Iya. Nah, akhirnya dari kata-kata itulah yang membuatku untuk terus menebar kebaikan, mau itu dihargai mau tidak, mau apakah nanti panen atau tidak, yang penting aku menanam, aku merawatnya, mau panen seperti apa saya belum tahu. Katanya jenengan anu nggih, udah lulus kuliah tadi ya? Nggih, sampun. Jenengan memilih jalan jadi guru nggak? Maksudnya guru yang formal gitu di SD atau SMP? Untuk sampai saat ini enggak, Mas. Akan? Belum tahu. Tapi kelihatannya Ada alasan tersendiri? lebih suka untuk bebas sih, Mas. Oh gitu ya, oke. Tadi ini kan sudah membuat perpustakaan, les bersampah kan dulu kan bingung kan untuk atasnya ini apa, dunia imajinasi sudah kan, atasnya ini apa. Akhirnya membuatlah nantinya ini namanya Sanggar Anak Arunika. Apa itu Mas? Sanggar Anak Cahaya Matahari Terbit. Nah, cahaya matahari terbit ibaratnya ini aku pingin itu bahasa Sanskerta. Sanskerta lama. Sorry, lupa saya. Saya kan kepingin itu Mas, membuat saya tidak ingin kata-kata semangat muda atau semangatnya itu hilang. Akhirnya bagaimana caranya untuk anak-anak ini, semangatnya anak-anak mau buat sanggar, semangat anak semangat apa kok saru atau apa, coba bahasa Sanskerta lah. Ya loh Mas. Akhirnya buatlah itu, nantinya mau di launching untuk next nanti ini. Masih mencari tim untuk minta bantuan untuk desainnya, apanya untuk di floorkan kepada masyarakat bahwa untuk Corpus Gada menjadi sebuah program. Jadi di atasnya program Corpus Gada yaitu adalah Sanggar Anak Arunika. Jadi kan lebih spesifik lagi kan untuk sanggarnya lebih ke sanggar belajar. Jadi ada Corpus Gada, literasi anak ada Corpus Gada, untuk pendidikan anak, les bersampah, untuk seni dan budaya anak lebih ke festival dan pementasan anak-anak gitu. Ketika liburan sekolah. Jadi kan harus seimbang. Ya, belajar sekolah iya, belajar kehidupan iya, terus belajar untuk seni dan budaya juga iya. Next project berarti itu ya? Iya. Jangan-jangan punya mimpi jangan lesnya itu akan menjadi sekolah? Lebih ke itu sih Mas, sanggar itu ini. Mimpi saya ya, ini gitu. lebih ke sanggarnya. 9 tahun ini alhamdulillah baru kecapean untuk memusatkan itu. Dan dunia imajinasi tetap saya akan keliling untuk lebih menjangkau lebih luas, dan di sanggar itu pinginnya mendapatkan teman-teman yang sefrekuensi atau bagaimana untuk membantu terciptanya itu untuk tetap eksis untuk berjalan. Nah, bagaimana caranya untuk eksis berjalan? Saya harus keluar, keliling-keliling mencari ilmu lagi, untuk serap lagi kayak seperti ini, balik lagi ke Bojonegoro untuk ini harus kayak ini loh, baru bagus ini, ayo kita coba gitu lagi. Nah, perpus tadi kan Gada. Les tadi apa namanya Mas? Bahasa bayar sampah. Bayar sampah. Nah, dunia imajinasi itu apa Mas? Dunia imajinasi lebih ke gimana caranya urup gitu loh Mas. Urip yang urup. Oh. Menghidupi gitu loh Mas. Katanya sempat roadshow ya? Iya, roadshow-nya itu. Kemana aja Mas? Nah itu yang berapa pulau itu kan? Oh itu, ya, itu. Dunia imajinasi. Dunia imajinasinya lebih kayak gitu. Kalau untuk yang perpus Gada dan les bahasa di tempat. Tapi ceritanya yang kemana-mana. Nah, program untuk nguripi itu? Iya, dunia imajinasi. Lantas yang jenengan lakukan di situ tuh apa sih sebetulnya? Iya itu Mas, itu dengan dongeng pantomim itu, menghidupi itu. Oke. Saya seneng ya ngomongkan pantomim. Karena ya itu tadi lebih kita menangkap bahasa yang lain dari tubuh seseorang ternyata gitu. Iya Mas. Bisa mengeksplorasi bahasa lain yang tidak terkatakan gitu, cuman bisa divisualkan kan gitu. Iya.
Apa belum pernah imajinasi itu Mas, dubbing, maksudnya dongengnya di dubbing pakai audio terus Pernah. Pernah ya. Eksplorasi namanya itu pantomim bernarasi. Oh. Pada suatu hari di sebuah desa Terus terdapat praktekin anak gitu ya. yang bernama Siti. Contohnya gini ya. Nah, contohkan dulu. Iya, contohnya Mas. Pada suatu hari di sebuah desa terdapat anak yang bernama Siti. Siti adalah anak bertubuh kurus, tinggi, kalau berjalan seperti ini. Dia memiliki teman yang bernama Panji. Panji adalah anak bertubuh besar, pipinya tembem, kalau berjalan seperti ini. Mereka berdua ingin sekali naik sepeda ontel. Terus manggil teman. Kadang sama anak-anak, bro. Yuk bantu tepuk tangannya anak-anak. Nah, kayak gitu Mas. Tapi untuk apa namanya pakai audio kan, dengan ada musiknya juga gitu. Jadi kalau gitu kita lebih pingin mengenai tentang keresahan-keresahan saya ataupun yang lainnya. Kayak tahun 2021 tentang pandemi, kecanduan gadget. Nah, kebiasaan baru kan? Iya, waktu itu lagi viral-viralnya anak, kemudian apa? Ada efek-efek tersendiri itu loh. Iya, dan itu sudah saya lakukan untuk observasi selama 4 bulan, Mas. 4 bulan untuk mencoba menjadi orang yang gimana sih caranya, rasanya menjadi kecanduan gadget itu. Saya ingin mencoba sebelum murid saya merasakan itu. Riset sendiri jenengan. Riset sendiri, observasi Mengorbankan diri sendiri. Mengorbankan diri sendiri sampai nggak bisa pipis selama 30 menit. 30 menit saya tidak bisa pipis, Mas. Sampai maksudnya udah ke belakang tapi nggak bisa keluar gitu ya? Iya. Aduh, sampai saya nangis ya Allah. Untungnya diluruhkan pakai minum air daun kaci beling. Jalan kan tetangga punya. Herbal ya? Iya, herbal. Akhirnya pelong bisa, tapi keruh sekali. Terus sampai mata ini, sampai sekarang pun, ini kadang agak tidak bisa melihat cara gamblang gitu kan. Itu jenengan ya yang udah umur 20 lebih ya? Iya. Apalagi nek cah cilik gitu ya, maksudnya. Itu sambil rebahan, sambil tiduran. Berarti lebih ngeri lagi loh efeknya. Iya, dan juga efeknya adalah pengen lagi dan lagi. Edik ya? Ibaratnya kayak nyekrol TikTok. Oh iya. YouTube Short. Pokoknya yang pendek-pendek Mas. Ngeslot. Ingin terus saya. Sampai 6 jam loh kalau diteruskan bisa. Karena kan ketika kita melihat, mencari, ketemu, wah, kita dapat dopamin. Dopamin. Nah, itu kan. Pagi senang, wah. Dan setelah saya membuat penelitian gitu, terus buat pementasan itu tentang kecanduan gadget dengan pantomim bernarasi. Terus ada YouTuber yang Dr. Indrawan atau siapa itu yang ikut close the door juga. Dia menerangkan tentang itu, tentang perang dopamin atau apa itu kan, yaitu tentang kecanduan itu. Wah, lagi kok podo beseng tak lakukan kan gitu. Tentang bahwa kebahagiaan palsu itu ya. Iya. Dopamin bahwa iya. Dan aplikasi sekarang kan memang memudahkan kita untuk di rumah saja kan, waktu itu momennya pas. Memang biar gak bisa sosialisasi lah ada kan. Hanya dari situlah. Dan memang keadaan memaksa. Keadaan juga memaksa kan. Akhirnya kan mencari perubahan baru lagi dan ternyata kok ini toh itu usia dari sadar dari paling enggak 27-an lah, 27 tahun seperti itu, apalagi untuk anak-anak itu loh. Iya. Nah, makanya sebelum murid-muridku kan, saya bisa main game pun karena muridku kan. Iya. Icol kan, jenengan ngasih ilmu dia ngasih. Kan semua murid semua guru kan, ada yang ngomong kan gitu kan. Nah, untuk anak-anaknya sendiri Mas, penikmat domim itu, kemudian ada yang tertarik untuk belajar pantomim nggak? Banyak Mas, tertarik. Terus akhirnya anak-anak kan tak ajak, ayo setelah saya tampil anak-anak untuk praktek. Terus kadangnya ada yang ingat gitu.
Oh iya. Tapi untuk yang serius belum ada ya, yang akhirnya jadi pengen belajar belajar pantomim serius gitu. Ada. Oh udah ada. Ada, dan karena melatih juga kan berani melatih, dan sampai juga dari luar Jawa mas, lewat online gitu kan, saya membuatkan ceritanya atau apanya gitu kan. Dan alhamdulillah tahun lalu juara 2 provinsi, terus sekarang masuk ke nasional sekarang ini. Malah yang saya latih sendiri belum masuk nasional. Karena memang di sana kan mengkolaborasikan antara cerita saya dengan cerita punya gurunya sana gitu kan. Saya membuat di sana untuk dieksplor lagi karena dengan keadaan yang di sana gitu kan. Itu juga memang sedikit bocoran ya buat pemirsa ini. Memang untuk heal juga, pantomim itu ternyata heal gitu. Untuk penyembuhan ini sharing cerita saya ya. Iya. Saya kan divorce gitu, cerai sama istri saya. Terus anak saya itu akhir-akhir ini seneng pantomim sampai juara. Nah kata guru BK-nya kan tuh memang psikolog klinis jadi sebuah rumah sakit. Pak, saya pernah dipanggil ke sekolah, bertemu dia bukan panggilan karena nakal tuh bukan. Pak ini bagus Pak untuk anak jenengan. Kenapa Bu? Jadi selama ini emosi dia yang terpendam dalam yang dia mungkin malu karena keadaannya seperti itu, atau malu memang karena belum bisa mengungkapkan, baru umur 10-11 tahun gitu. Iya. Dia bisa melepaskan emosinya lewat gerak gitu. Ternyata seperti itu ternyata loh. Iya. Bagusnya pantomim itu seperti itu dan mungkin pantomim dan teater tubuh yang lain gitu ya. Ataupun dengan seni yang lain. Atau seni yang lain. Karena teman-teman saya seniman juga sebetulnya kisah-kisah hidupnya ruwet. Malah ruwet. Atau itu memang pelampiasannya gitu kan, nggak tahu gitu ya. Memang cara healnya begitu mungkin. Oke Mas, balik lagi lebih ke global ya sekarang ya. Sebetulnya sudah selesai belum sih keresahan jenengan dengan apa yang jenengan sudah lakukan selama 6-8 tahun ini? 9 tahun. 9 tahun lah. Kalau dibilang sudah, tetapi harus terus dilakukan karena keresahan-keresahan pasti akan ada untuk merespon apa yang ada di sekitar, Mas. Nah, itu sih. Untuk tetap lanjut, dan bagaimana caranya untuk bisa mengasihkan tongkat estafet kebaikan ini ke yang lain dengan cara mereka. Inginnya sih seperti itu, ingin anak-anak muda yang lainnya ataupun yang nantinya untuk menjadi pemuda-pemudi untuk bisa membuat kebaikan-kebaikan melalui cara mereka. Betul. Siapa tahu dengan saya mendongeng dengan dongeng pantomim itu ada anak-anak yang nantinya, Mas, aku dulu yang didongengi. Dan itu ada, Mas, yang dulu SD terus sekarang kelas 3 SMK gitu. Mas Agung, waktu itu kelas 2 magang kan di daerah Malang waktu itu. Mas Agung lagi di Malang ya? Iya, kok tahu? Iya, aku lihat itu kok di Facebook, katanya Instagram atau Facebook kan gitu. Mas Agung lagi di sana. Yuk ketemuan ya Mas Agung. Ya, di sana. Wih, seneng ya ternyata. Anak-anak itu membekas sekali maksudnya untuk penampilan yang padahal saya mikirnya kan penampilan saya jelek lah masih antara apa kan. Tapi untuk anak-anak itu sangat luar biasa, sangat mengapresiasi mereka untuk itu tuh dongeng. Itu tuh pantomim. Berarti ternyata sekecil apapun itu kebaikan akan membuatkan hasil yang luar biasa ternyata, Mas. Di kemudian hari itu. Terus menghadapi gempuran ini kan menurut saya itu pantomim itu salah satu seni yang memang seni real live panggung gitu. Dia nggak bisa, kalau saya sendiri ya. Dia nggak bisa dinikmati lewat YouTube. Vibes-nya tetap beda gitu loh, Mas. Dengan nonton di bawah panggung atau di depan panggung dengan nonton di YouTube. Beda dengan musik, kalau musik kan masih bisa lah. Film memang murni videografi, atau seni-seni yang lain yang bukan videografi pun
jika divideokan dia juga butuh penonton langsung, kita lihat Iya. ketoprak yang di live kan Iya, di TV, dia juga di sana butuh penonton gitu. Ada kendala nggak jenengan, maksudnya dengan adanya ini, tapi ya buktinya geliat-geliat aja ya, maksudnya bergerak terus ya. Iya. Saya tuh lebih menghargai menghargai kegiatan-kegiatan seperti panjenengan daripada yang istilahnya cuman viral sebatas lewat gitu. Kan jenengan juga, ya mohon maaf, sempat viral kan tahun 2019 karena masuk TV itu. Iya. Cuman kan setelah nggak viral memang akhirnya ya mandek gitu loh, masih terus sampai sekarang gitu loh. Itu kiat-kiatnya apa sih Mas biar tetap bergerak terus walaupun nggak viral, walaupun nggak ada, mohon maaf, mungkin pengakuan dari banyak orang gitu. Apa kiat-kiat yang jenengan lakukan tuh? Kiat-kiatnya apa Mas ya? Ya wis man saya cuma bismillah attention karena sing kuasa sing kumaha Mas. Paman dari hatiku kemudian terus punya passwordnya bismillah, aku semangat, aku bisa gitu. Dan itu password buat anak-anak juga ya? Buat anak-anak maupun saya sendiri ternyata. Menjadi semangat terus. Ketika saya tidak semangat, saya menemui orang-orang yang lagi semangat. Oh gitu. Kayak saat ini kan, saya kan lagi, ya Allah aku turu terus toh. Ya aku harus cari apa lagi ya gitu. Terus akhirnya ke Jogja lah. Ngambil vibrasinya ya? Iya, akhirnya dari situ ketemu orang-orang yang memang di jalan pantomim, terus di jalan yang apa namanya pendidikan, di psikologi atau apa. Akhirnya saya ngecas kan. Akhirnya pengen membawa semangat ini ke Bojonegoro untuk disampaikan lagi ke anak-anak di Bojonegoro maupun di sekitarnya gitu. Jadi akhirnya kuat kan, harus dicas terus semangatnya itu. Iya, iya, betul. Luar biasa loh. Mohon maaf ya, bukan membanding-bandingkan daerah, teman Bojonegoro itu termasuk apa ya, marginal ya, Gotham City itu tadi maksudnya itu jarang terdengar sesuatu dari sana gitu loh masalahnya. Iya. Terus dengan muncul ke permukaan dengan membuat gebrakan-gebrakan seperti ini. Gitu. Sebetulnya Mas, ini mungkin di podcast ini aja yang berani nanya ini. Sebetulnya itu memang benar murni tulus ingin mendedikasikan hidup, atau mungkin secara kejiwaan jenengan butuh pengakuan orang lain, mohon maaf Ki, atau memang jenengan termasuk salah satu seniman gila gitu. Yang penting berkarya, arep mbok akoni ora akoni, sebenarnya berkarya atau gimana? Nah itu, atau saya gimana? penting saya jalan. Oh, berarti edan. Termasuk seniman gila itu. Karena yang saya lihat dari dulu tuh seniman gila Mas yang bertahan. Oh. Karena apa? Karena dia nggak butuh apa-apa ya. Iya. Butuh dia cuma berkarya, ya udah gitu. Iya, seneng kalau tampil apa sewenang, makanya kalau ada apa-apa anak-anak apa langsung tak respon. Kayak saya dipinjemi rumah ini kan, gak nyongko kan bisa saya dipinjem rumah ketika saya pengen niat untuk belajar kan. Terus di sana ketika baru datang sana terus habis sholat isya terus saya respon anak-anak. Pantomim dikewajar ya. Wah, habis itu di rumah terus anak-anak keliling cari saya mungkin. Wah, itu masnya pantomim, Mas aku, Mas tutor. Nah, dari situ anak-anak minta tutor apa, akhirnya senang. Wah, sampai saat ini saya di sini ini ditanyain Mas Agung pulang jam berapa? Dikangeni ya. Iya. Dan juga jangan pulang Mas Agung ke Bojonegoro, tunggu toh bulan depan. Ayo di sini loh buat pementasan untuk kami, ajari kami untuk apa namanya, untuk Agustusan ini katanya. Oh iya, sebentar lagi. Selain edukasi ilmu sekolah ya, matematika tadi ya, dan sosial budaya, etika juga iya pastinya ya, untuk anak-anak loh. Iya. Soalnya yang saya lihat tuh ya yang viral-viral lah, itu mesti oke. Banyak yang saya lihat tuh, yang paling saya garis bawahi sama generasi penerus sekarang tuh degradasi moral memang. Iya. Dan etika. Apakah seni bisa membantunya Mas, menurut Mas? Bisa. Bisa sekali ya. Bisa sekali ya Mas. Lewat edukasi seni gitu ya. Kan. Dan saya pertama kali membuat dongeng itu cerita dongeng karena saya menghafalkan dongeng yang sudah ada kadang susah, akhirnya takut untuk merubahnya.
Akhirnya saya membuat sendiri karena di sawah bapakku, kamu jangan merusak pakem loh Gong gitu kan. Buat sendiri aja, ya saya akhirnya membuat sendiri. Terus membuat dongeng di mana itu tercipta karena saya diajarin sama keponakan saya TK. Lah ya serobana akadukum qaimah, jangan kalian makan dan minum sambil berdiri. Om Agung nak makan minum duduk, gak oleh berdiri ngono misalnya. Ya serobana akadukum qaimah. Apa to nduk kok unan? Janganlah kalian makan sambil berdiri, minum juga gak boleh Om. Ada di situ akhirnya tenang Tora. Saya tanya ke teman-teman saya yang ngajar ngaji, terus ke Google juga tak lihat dan tak kulik lagi tentang dari kedokteran seperti apa. Ternyata kalau kita makan dan minum sambil berdiri itu lambung kita itu akan ternyata ada apa namanya saringannya atau apa gitulah. Terus kalau kita makan keadaan berdiri, maka otot yang menyangga perut dan juga saringan yang ada di apa namanya lambung akan terbuka. Dan akhirnya lambat laun akan menyiksa si lambung. Ya, tapi langsung, ketika duduk akan disaring oleh yang ada di lambung. Katanya sih seperti itu kalau menurut gampangannya lah. Nenggone waktu itu saya baca di Google boh benar boga kan. Seperti itulah. Akhirnya di situ wah, cocok iki. Keresahan apa namanya tentang keresahan ponakanku itu yang disampaikan tak jawab dengan itu. Dengan dongeng itu dan sudah tak bawakan di ratusan tempat Mas. Nah, itu tentang terakhirnya kalau berdiri itu kesedak loh, kayak gitu kan. beli pentol akhirnya makan, terus yang ADE itu atau lawan mainnya mencari terus mengageti. Dedar. Dia makan sendiri berdiri, mengumpet ben gak temu ADE kan ADE seneng makan pentol, udah diroyok pentolnya, dikageti, wah keselak. Kita aja buat apa namanya respon anak-anak untuk gernya di situ. Ketika kesedak, maafkan aku ya Kak Siti atau Kakak Siti karena aku sudah manggil kamu. Aku kan nggak tahu kalau kakak sedang makan. Kan kalau makan tuh harus sambil duduk. Iya gak apa-apa wes. Aku juga minta maaf. Tapi lain kali jangan diulangi lagi ya, jangan ganti lagi. Aku belum tahu teman-teman, ternyata kalau makan dan minum harus sambil duduk. Maaf ya. Dan juga kan tentang apa gue Mas? Apa namanya? Kalau kita berbuat salah kita harus minta maaf. Oh iya. Kata ajaib kan, 3 kata ajaib. Terima kasih, minta tolong dan minta maaf. Oke. Mas Agung, terakhir Mas Agung. Pesan dan kesan jenengan. Ya bukan terakhir pertama, nanti ada terakhir kedua nih. Lupa saya. Ini yang terakhir yang pertama. Ada pesan-kesan nggak untuk para pendidik di luar sana? Oke. Yang menonton acara ini. Untuk pendidik yang ada di sana, gunakanlah cara kalian yang menurut kalian itu bisa menarik anak-anak. Apakah itu dengan buku, apakah itu dengan proyektor atau yang lainnya. Bagaimana caranya sampaikanlah dengan gembira. Dan jangan lupa ketika menyampaikan apa, hatinya dipakai juga. Harus senang, harus tulus dan ikhlas. Gitu. Nek Mas, mimpi yang tadi kan sanggar itu ya. Nek untuk kehidupan pribadi jenengan sendiri, sebetulnya apa yang mau jenengan legacy apa ya? Apa yang jenengan mau wariskan kepada belum nikah jenengan? Belum berkeluarga. Belum keluarga. Untuk anak-anak jenengan kelak, sebetulnya dengan apa yang sudah jenengan lakukan selama ini itu apa? Sebetulnya nilai apa gitu? Nilainya adalah untuk kebermanfaatan Mas. Manfaat buat orang banyak. Iya, untuk sekitar. Khususnya untuk sekitar dulu lah. Untuk baru nanti ke khalayak. Karena dulu kan pernah ditanyain sama guru ngaji saya, Le, cita-citamu apa? Aku pengen jadi polisi, aku pengen jadi apa, banyak sekali. Terserah Le, mau jadi apapun. Yang penting kamu bisa bermanfaat bagi dirimu sendiri, keluargamu, tetanggamu, terus orang yang di sekitarmu, terus bagi nusa, bangsa, dan agama. Kayak gitu.
Hampir setiap hari tanyain terus, kan kasih tahu tentang itu, ternyata mancep ibaratnya, dalam mau sadar. Nah itulah yang saya pingin tak itu kan ke anak-anak kan. Nah jadi ingin saya wariskan adalah teruslah berbuat kebaikan sampai kamu lupa kebaikan apa yang pernah kamu lakukan. Luar biasa. Mas, slogan kami itu ya. Marginal power, semua orang istimewa. Nah, saya pengen jenengan meragakannya dengan raga pantomim. Semua orang istimewa. Marginal power, semua orang istimewa. Nanti audio-audionya belakangan pas editing ya. Ini langsung gerak aja untuk nutup. Oke. Teman-teman, stay tune di channel Exposure Studio dan nantikan Marginal Power Podcast edisi selanjutnya. Marginal Power, semua orang istimewa. Oke, bersama Mas Agung Ridwan Mimer. Terima kasih.